Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas mengenai IHSG ya teman-teman, yang hari ini rontok ya teman-teman. Hari ini turun di berapa nih coba kita? 6.734 ya. Jadi hampir sama dengan ya, mudah-mudahan nggak menyentuh 1 tahun yang lalu nih ya teman-teman, di 6.618 ya. Kalau sampai menyentuh tahun yang lalu ya di 6.618 ini mungkin banyak saham yang berguguran ya teman-teman. Ini IHSG kalau kita lihat secara 3 tahun ini dia support kuatnya di 6.000, sekitar 6.596 ya, atau 6.600 ya. Setelah itu mantul lagi ya. Kalau dia turun lagi bisa turun di sekitar 6.000 teman-teman. Ini bahaya ini ya, kalau sampai turun sampai 6.000 bahaya. 6.600 saja ini udah bahaya ya. Kalau kita lihat 5 tahunan, terendah di tahun 2020 itu turun di 3.937 ya, di bawah 4.000 ya pas saat COVID itu. Tapi sementara kita lihat dolar itu sudah sama dengan di saat COVID ya teman-teman. Jadi dolar itu sudah menyentuh, coba kita cek. Mana ya? Nah, ini ya. Dolar di mana dolar? Kita cek dolar. Wih, makanya teman-teman ini ya. Ini udah lebih rendah dari 2020 ini. Rupiah ini 16.469 ya. 2020 itu kalau nggak salah 16.340 begini. Nah, ini nih. Nah, nih 6.376. Sekarang udah 16.469. Makanya rontok semua sahamnya ya teman-teman. Jadi ya, karena asing kan melihat ngapain mereka main di negara kita ya, karena nilai tukarnya semakin lama semakin turun ya. Lebih baik mereka pegang dolar kan daripada pegang rupiah mungkin ya, karena rugi akhirnya ya. Jadi yang apa, misalnya profit dalam bentuk rupiah 10%, nah ini kena kurs mata uang aja udah rugi, makanya rontok semua teman-teman. Kita lihat harga batu bara coba. Harga batu bara juga turun ya, terkoreksi ya. Tapi kecil ya, 0,51. Ini kan kalau dolarnya naik seharusnya batu bara sentimennya positif ya. Perusahaan-perusahaan yang ini apa, yang berorientasi ekspor ya. Dan ini kita lihat harga sama paling rendah apa nih ya. Adaro ini sama dengan kemarin. Astra ini harusnya positif tadi di awal-awal ya. Di awal-awal positif. BCA ini masih turun lagi. BNI sudah 4, BRI sudah 4.180 teman-teman. Waduh, ngeri ini. Apakah menuju ke 4.000 nih ya? Bahkan bisa sampai 3.500 ya. Terendah selama 3 tahun ini BRI. Kalau sampai ke 2.400 berarti terendah saat COVID ya. Jadi siapkan cash teman-teman ya. Kalau teman-teman ini mending
diamankan dulu ya. Karena memang kondisinya kita nggak bisa prediksi market ya teman-teman. Jadi ini games masih naik, ITMG turun kecil, PTBA turun juga lumayan banyak. Ini yang belum sempat masuk PTBA ini, dia bisa balik ke 2400, lumayan ini. NTR turun, Telkom juga banyak ini. Waduh, Telkom sudah terendah, lebih rendah dari 3 tahun yang lalu Telkom. OTW 2500 ini Telkom nih, sama dengan saat COVID ya. Nah, kalau teman-teman pegang saham-saham yang mungkin merasa saham-saham yang bagus ya, kayak blue chip lah, itu agak kaget juga ya, karena sekarang koreksinya juga tajam ya, seperti BRI, kemudian Telkom, Astra, itu koreksinya tajam ya. Walaupun seperti itu, teman-teman bisa inilah apa, secara mental atau psikologisnya itu harus tetap terjaga ya. Jangan sampai ikut-ikutan misalnya cut loss dan lain-lain. Lebih baik kita fokus untuk nambah jumlah lot aja. Jadi kalau nanti suatu saat sahamnya mantul ya kita tenang ya. Floating loss itu sampai misalnya 20%, 30%, itu di saham-saham seperti Telkom ini ya kita berharap masih bisa balik ya. Walaupun Telkom sentimennya negatif ya, seperti BRI ini kan juga floating loss. Apalagi kalau floating lossnya di saham-saham yang dividennya besar ya, seperti PTBA, Adaro, ITMG, itu nggak masalah. Nah gitu, biarin aja, nanti pembagian dividen berikutnya kita dapat lagi. Taruhlah saham ini ya, Adaro ini terdekat apa isunya? Dividen ya, Desember ya. Dolar ini apa nih, coba kita cek. PTBA target price-nya 2500 ya PTBA. Nah, yang bahaya itu kalau teman-teman pegang saham-saham yang gorengan, itu bahaya teman-teman. Taruhlah misalnya apa, Goto ya. Wah, ini Goto udah 52. Bumi coba. Wih, Bumi 74 apalagi. Banyak lah brand, coba brand. Saya itu nggak berani masuk ini kayak. Nah, aman coba. Aman, masih aman. Masih kuat nih, aman. Aman masih kuat. BNGA coba. BNGA juga menuju 1600 ya. Tapi 1 tahun yang lalu di 1300. BNGA. Ini dividennya besar nih juga BNGA, mumpung turun ya. Jadi kalau BCA ini masih belum menyentuh 1 tahun yang lalu ya, masih kuat nih. 1 tahun yang lalu terendah di 8.600. Masih kuat nih BCA. Ini bentengnya masih kuat, nggak jebol ya. Ya, intinya adalah kita harus memilih saham-saham yang paling nggak fundamentalnya bagus ya. Kalau kinerjanya masih positif tuh saya yakin suatu saat saham itu pasti akan balik. Nah, seperti BCA ini kan dia laba ya. BRI ini kan labanya juga cukup tinggi nih. Nah, ini sudah IPS-nya juga tinggi ini. Suatu saat dia pasti akan balik lagi ya, walaupun sekarang terkoreksi.
Kalau teman-teman fokus saja di nambah jumlah lot, walaupun nanti misalnya dananya habis, ya sudah, dibiarin aja. Kalau dananya habis, kita masih floating loss, kita biarin aja. Yang penting sabar aja ya, kita tunggu 3 bulan atau 6 bulan gitu kan, atau 1 tahun. Kita tunggu ya, memang kondisi global itu kan kita nggak bisa memprediksi ya. Seperti tahun 2022 atau 23 kemarin. Saat harga batubara tiba-tiba naik tinggi gitu kan. Nah, ini dan 2022 kalau nggak salah, saya coba. Nah, 2022 itu tiba-tiba harga batubara naik tinggi ya, dari 100-an atau berapa itu sampai 400-an, itu 4 kali lipat ya, karena kondisi global yang kita tidak bisa memprediksinya teman-teman. Jadi memang lebih baik di teman-teman fokus ke saham-saham yang kira-kira kalau dolarnya rupiahnya melemah itu kita tetap bisa perusahaannya tetap bisa profit lah, paling tidak tetap eksis ya. Itu yang bisa kita ini kan membuat kita tenang ya, karena kalau dolarnya makin lama makin tinggi ya, atau rupiahnya makin melemah ya, kita tetap khawatir ya teman-teman, karena banyak industri kita di Indonesia ini yang tergantung produk-produk dari impor ya. Oke, itu dulu teman-teman untuk review sore ini, dan isunya juga karena ini akhir pekan ya, jadi investor mengamankan cuannya ya. Ya mudah-mudahan Senin nanti bisa balik atau rebound ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.